皆さん、こんにちは。私はデンリです。インドネシアのボゴルニという町から参りました。今日は、私の経験について話したいと思います。テーマは、LPK でたまと日本の会社で働くまでの話です。皆さん、動画を見る前に、いいねとフォローよろしくお願いします。じゃあ、話しましょう、皆さん。日本で、働くことは私の夢でした。私は、日本で働きたいと思って、LPK でたまに入りました。最初は、日本語があまり上手ありませんでした。ひらがなとカタカナはちょっと難しかったです。特に漢字はとても難しかったです。でも先生はとても優しくて毎日練習しました。LPK 晴れたまで友達がたくさんできました。みんな同じ夢がありました。一緒に日本語を勉強して、一緒に笑って、一緒に頑張りました。日本の文化も勉強しました。挨拶の仕方や礼儀を学びました。とても楽しかったです。なんだかな。でも、全部が楽しいだけではありませんでした。日本語のテストはとても難しかったです。難しかったです。とても難しかったですね。時々自信がなくなりました。本当にできるかなと思いました。それでも諦め方でした。毎日少しずつ勉強しました。だかな。日本の会社の面接の時は、とても緊張しました。日本語で自己紹介をしました。それからなんだかな。はい。日本へ行きたい理由など質問に答えました。練習したので、少し安心しました。そして合格しましたね。最初は面接に2回落ちましたが、諦めませんでした。そしてもう一度挑戦しました。3回目の面接で合格しました。その時本当に嬉しかったです。これから、日本で働きたい人に、アドバイスがあります。皆さん、日本語を毎日勉強してください。諦めないでください。目標をはっきりしてください。先生の話をよく聞いてください。夢があれば、きっとできます、皆さん。じゃあ、
LPK 派手たまで勉強して本当に良かったです。先生と友達に感謝しています。これから、これからも頑張ります。皆さんも一緒に頑張りましょう、皆さん。はい。じゃあ、今から私なら、以上です。本当にどうもありがとうございました、皆さん。じゃあ、またね、皆さん。Halo semuanya, nama saya Dendi Ramadan, saya berasal dari Bogor. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama saya di LPK Hadetama. Khususnya untuk tema saat ini adalah tentang LPK Hadetama dan perjalanan saya sampai mendapatkan pekerjaan di Jepang. Dulu bekerja di Jepang itu adalah impian saya. Saya masuk LPK Hadetama karena ingin bekerja di Jepang tentunya. Awalnya bahasa Jepang saya belum terlalu bagus gitu loh. Apa maksudnya namanya bener-bener dari nol gitu kan. Khususnya itu ada hiragana, katakana itu sangat sulit bagi saya gitu. Apalagi kanji gitu kan. Kanji bener-bener sulit buat bacanya, apalagi untuk nulis ya kan. Nah, untuk selama saya di LPK Hadetama tuh pelajaran yang saya dapat ambil tuh pertama, saya bisa mendapatkan banyak teman dari berbagai daerah, dari luar daerah Jabodetabek, dari luar daerah kota. Saya bisa berbagi pengalaman bersama mereka. Karena kami mempunyai mimpi yang sama gitu kan, untuk bisa pergi dan bekerja ke Jepang. Selain itu kami belajar bersama, tertawa bersama, makan bareng bersama, tidur bareng bersama gitu kan, sesama pria, dan belajar bersama. Tentu juga kami juga belajar tentang budaya Jepang. Belajar cara memberi salam dan sopan santun. Contohnya kayak satsu gitu. Dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya sangat menyenangkan ya. Tapi di sini tapi tidak semuanya menyenangkan. Karena tes bahasa Jepang itu sangat sulit. Kadang saya juga kehilangan rasa percaya diri ya kan. Tapi dengan adanya teman dan lingkungan yang saling support gitu kan, sedikit demi sedikit saya belajar dengan sungguh-sungguh sampai saya percaya diri, benar-benar percaya diri gitu kan. Apalagi saya sempat dulu pernah punya pemikiran seperti ini, kayak apakah saya benar-benar bisa nggak ya gitu ya, bisa lanjut nggak sih ya gitu ya. Kayaknya ini dia, tapi dengan adanya teman-teman saya bangkit dan belajar bersama sedikit demi sedikit setiap hari sampai menjadi mengerti kayak gitu kan. Lalu saya diikuti mensetsu pertama kali itu ya kan, saya memperkenalkan diri dengan perusahaan Jepang, terus juga ditanya apa tujuan kamu pergi ke Jepang kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Benar-benar nggak bisa gitu loh, bukan nggak bisa karena bahasa Jepang, itu juga bisa termasuk. Tapi yang lebih fatalnya lagi karena kinco gitu ya, kinco itu nggak percaya diri, gugup kayak gitu kan. Tapi karena sudah saya latihan sebelumnya, saya bisa diri saya menjadi tenang kayak gitu kan, dan akhirnya saya sedikit agak lancar dalam mensetsu tersebut. Sebelumnya saya juga ikut mensetsu itu 3 kali. Yang pertama itu hotel, terus yang kedua pengolahan makanan saya nggak lulus, terus yang ketiga ini yang terakhir job daur ulang sampah kayak gitu, akhirnya saya lulus gitu kan. Bener-bener bener-bener senang gitu loh dalam ketika mensetsu dinyatakan saya lulus gitu kan.
Terus juga apa ya? Hmm, untuk teman-teman yang pengen punya impian sama seperti saya, eh, bisa pengen kerja ke Jepang, sedikit ada saran untuk minasang semua. Yang pertama itu ada, eh, tentunya belajar bahasa Jepang setiap hari. Terus jangan pernah menyerah. Ingat tujuan kita itu apa nih? Kita belajar bahasa Jepang itu tujuan kita selain untuk bekerja, apalagi misalkan pengen bener pergi ke Jepang, pengen mengetahui budaya-budaya tentang Jepang kayak gitu kan. Terus juga dengarkan dengarkan guru dengan baik gitu ketika guru menjelaskan, ketika guru menerangkan ataupun yang lain sebagainya, didengarkan baik-baik sampai kalian memahami gitu kan. Kalau punya mimpi pasti bisa, menurut saya tergantung orangnya juga gitu kan. Kalau misalkan kita benar-benar semangat pasti bisa minasang. Terus udah gitu apa ya, saya sangat bersyukur belajar di LPKHD Tama karena 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 saya bertemu dengan banyak orang, berbagi pengalaman. Saya juga berterima kasih kepada guru saya dan teman-teman semua yang ada di LPKHD Tama, khususnya angkatan saya kayak gitu kan. Ya, khususnya angkatan saya, karena kisah kita tuh selama di asrama, susah bareng, senang itu menjadi satu gitu kan. Akhirnya kita mempunyai berbeda pengalaman kayak gitu kan. Nah, itu aja sih yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya jika memang ada kesalahan dari pengucapan ketika saya menerangkan, mohon dimaklumi kayak gitu kan, karena saya tidak terlalu mahir juga untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Ya minasang, sekian dari saya. Untuk minasang yang pengen pergi ke Jepang, wujudkan mimpi kalian. Mari kita ketemu di Jepang. Arigatou gozaimashita minasang.